Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini. Kami akan bersama-sama mendasari hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam surat Galatia pasal 2 ayat 1-10. Perikop, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerja keras dan integritas menunjukkan identitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengakuan atau penghormatan bisa datang dari dua hal. Pertama, karena jabatan. Jabatan membuat seseorang dilengkapi dengan kuasa dan kewenangan. Kelengkapan itulah yang membuat seseorang dihormati. Kedua, karena ia memiliki kemampuan, kesungguhan, dan integritas yang tinggi dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, ini biasanya lebih langgeng dan orang memberikan penghormatan kepadanya dengan lebih tulus. Semua orang ingin dihormati sesuai dengan posisi atau jabatan yang disandangnya, walaupun kedudukan itu bukan diperolehnya karena suatu prestasi. Seharusnya prestasi atau kualitas kerjalah yang menentukan tinggi rendahnya kedudukan seseorang di tempat kerja. Rasul Paulus memperjuangkan pengakuan atas kerasulannya tidak berdasarkan posisinya sebagai rasul, tetapi berdasarkan kualitas pelayanannya. Bagi Rasul Paulus, pengakuan akan posisinya sebagai rasul bukan hal yang terpenting. Ia jauh lebih menghargai kehormatan yang dipercayakan kepadanya untuk memberitakan Injil. Baginya, pengakuan Kristus terhadap kerasulannya jauh lebih tinggi atau lebih sah dibandingkan pengakuan dari manusia.
Rasul Paulus tidak mundur dari pelayanan, walaupun pengakuan akan jabatan kerasulannya masih diperdebatkan oleh kaum Yahudi yang memperjuangkan legalitas hukum Taurat. Ia menempatkan posisi Injil di atas segala peraturan manusia yang membelenggu, sehingga ia mengabaikan desakan agar kewajiban bersunat diberlakukan bagi orang percaya bukan Yahudi. Kebenaran Injil yang sekarang menjadi patokan moral dan iman bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus diakui sebagai rasul bukan semata-mata karena ia ambisius untuk mendapatkan gelar atau jabatan itu. Ia dapat membuktikannya dengan panggilan Tuhan Yesus sendiri yang ditanggapinya dengan menggerahkan segala kemampuan, tanggung jawab, dan integritasnya yang tinggi, sehingga setiap orang yang bersentuhan dengannya dapat melihat langsung. Ia mengatakan, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, dalam ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus memenuhi panggilannya dengan bekerja keras tanpa pamrih. Kita sering menyebut diri anak-anak Tuhan, tetapi apa buktinya? Rasanya tidak cukup dengan baptisan atau pengakuan percaya. Bukti autentik dan tak terbantahkan adalah ketika kita sama seperti Rasul Paulus, merespon panggilan Tuhan dengan totalitas hidup kita, mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sukacita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengejar kualitas atau hanya sekedar posisi? Di negeri ini banyak orang berlomba mengejar posisi dengan menghalalkan segala cara. Mulai dari main suap, main memakai ijazah palsu, jangan terhanyut arus. Ingatlah, kualitas pribadi akan kita bawa sampai mati. Sedangkan posisi bisa tumbang sewaktu-waktu jika tidak ditunjang oleh kualitas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong memampukan setiap kami agar kami senantiasa memiliki kerja keras dan integritas di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Kami menunjukkan identitas diri kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, mengabarkan Injil kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Inilah hidup kami ya Tuhan, biarlah karakter Kristus boleh terpancar lewat kehidupan kami. Kami meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam keseharian kami, sehingga ketika orang lain melihat hidup kami, mereka boleh diberkati dan mereka boleh mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjalani hari ini dengan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.